Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Di video tutorial kali ini kita belajar bagaimana membuat tab bar view dan juga nanti bottom navigation bar pada Flutter ya. Jadi contoh di sini sudah saya buat. Yang bagian atas ini disebut dengan tab bar. Ini tab bar. Nanti di bawah tab bar itu bagian yang ini adalah bagian view ya, view atau body dari tab bar. Jadi di atas ini adalah tab barnya, sedangkan yang kosong di bawah ini disebut dengan view atau tab bar view. Ada juga nanti di bawahnya, yang ini di bawah ini disebut dengan bottom navigation bar. Jadi untuk kasus yang seperti ini bisa kita letakkan di atas ya barnya atau di bagian bawah. Sekali lagi, kalau yang di bawah namanya adalah bottom navigation, kalau yang di atas adalah tab bar. Sedangkan yang ini yang di tengah-tengahnya ini ruang atau area untuk menampilkan isi dari setiap tab ya. Oke, baik, langsung saja kita buat. Saya sudah persiapkan project di sini, namanya adalah tab bar ya, tab bar. Ini coding yang lama ini saya hapus dulu kelasnya ini. Kita mulai konstruksi coding yang baru seperti biasa. Ini di void main kita buat di sini material app. Oke, di material app kita tambahkan title. Kita buat saja contoh tab bar. Kemudian home-nya kita buat saja nanti halaman tab bar. Oke, seperti ini. Nah, sekarang halaman tab bar ini masih belum ada, atau kelas dari tab barnya. Nanti untuk desainnya belum ada, makanya di garis bawah merah. Sekarang kita buat itu kelasnya, kita gunakan yang stateful stf. Kita gunakan yang stateful, kita buat namanya halaman tab bar. Oke, ini sekarang sudah tidak di garis bawah lagi ya, karena kelasnya sudah ada. Sekarang untuk bagian returnnya di bawah di kelas widgetnya kita ganti dengan scaffold. Scaffoldnya kita isi dengan app bar ya. Kemudian di app bar ini kita buat titlenya, kita gunakan widget text, kita buat saja contoh tab bar. Oke, seperti ini. Kemudian nanti di bagian bodinya di situ nanti akan kita buat tab bar view. Nah, untuk membuat yang seperti ini tadi, maka yang perlu kita lakukan pertama sekali adalah kita buat dulu controllernya untuk tab bar view ini. Maupun nanti kalau kita buat yang seperti ini. Jadi kita wajib deklarasikan controllernya. Dimana kita deklarasikan controllernya itu di tempat biasa ya. Di sini di atas widget kelas widgetnya atau kelas tabnya ya, kita buat di sini. Kita bikin dulu controllernya ya. Jadi kita buat tipenya tab controller ya, ini ya, tab controller. Namanya kita buat saja control tab ya. Kita bikin seperti itu, titik koma. Nah, di sini dia minta rekomendasikan untuk ditambahkan inisialisasi LED ya. Jadi kita tambahkan di depannya LED. Kemudian setelah itu kita buat sebuah state inisialisasi di sini. Tinggal kita bikin di sini init ya. Kata kuncinya boleh juga i ya, in. Nah, itu nanti muncul di sini init state. Kita pilih yang otomatisnya supaya prosedurnya langsung terbentuk. Oke, sudah terbentuk seperti ini. Di bawah ini state-nya, super ini state-nya kita buat di sini. Tadi nama variabel tab controlnya adalah control tab, berarti kita buat sini control tab sama dengan tab control. Ini tipenya tab controller ya, yang ada dalam kurung tutup kurung. Ini saya ulang,
tab controller yang ada dalam kurung tutup kurung, sehingga parameternya ini langsung ditampilkan di sini. Ini titik koma. Untuk lengthnya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya di sini saya butuh tab ada 3, ini ya ada 3, berarti saya buat di sini lengthnya ini untuk tab controllernya adalah 3. Kalau kita butuh 4, kita bikin 4. Kalau 5, 5 ya. Kemudian sync ini, phase sync ini kita ganti dengan this. Oke. Ini sinkronisasinya nanti. Supaya sinkronisasi atau phase sync ini bisa kita gunakan, maka di kelas state-nya ini ya, sebelum buka kurung kurawal kita harus tambahkan di sini with, kemudian providernya. Jadi kita bikin di sini ticker provider ya. Nah, ini dia minta ticker provider. Jadi kita tambahkan di sini with ticker TI. Nah, nanti muncul ini ticker provider state mixin. Jadi kita butuh yang ini. Oke, coba saya save dulu. Ini turun ke bawah ya jadinya. Ya, oke. Jadi sebelum buka kurung kurawal tadi kita tambahkan dulu ini. Ya. Supaya ini bisa kita gunakan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini sudah tidak error lagi ya. Oke, itu bagian yang kedua. Jadi tadi kita bentuk dulu controllernya, kemudian ini state-nya, kemudian kita tambahkan ticker providernya. Sekarang kita bentuk tab barnya ya. Jadi tab bar itu ada di sini ya. Ini letaknya kalau di codingnya nanti dia kita letakkan pada coding app bar ya. Jadi tadi di project yang sudah kita bikin sudah ada app bar. Nah, mungkin di bawah title-nya ini kita tambahkan di sini. Jadi ingat sekali lagi, tab bar itu adanya di dalam app bar. Jadi dia harus kita masukkan ke dalam ini, gitu ya. Jadi kita bikin di sini kalau yang kita mau bikin itu yang bagian atas, ya, bar yang bagian atas ya, bukan bawah, maka kita letakkan di app bar, ya, di app bar ini kita masukkan di situ button, ya, button titik 2, baru tab bar yang ada dalam kurung tutup kurung. Oke, kita turunkan dulu supaya lebih rapi. Nah, tabsnya ini nanti adalah tabnya. Jadi ini tab pertama, tab kedua, tab ketiga. Ya, jadi kita deklarasikan di sini. Karena lebih dari satu, maka kita harus masukkan ini ke dalam array. Jadi kita hapus dulu ini, kita ganti dengan simbol array. Lalu kemudian tinggal kita bikin di sini tab. Jadi tab yang pertama. Nanti terbentuk tab yang kedua. Kalau kita butuh 3 tadi, maka kita bikin ini 3. Tab yang ketiga. Gitu ya. Jadi ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kenapa 3? Karena di tab controller di initial state-nya tadi kita sudah buat lengthnya ini adalah 3. Gitu ya. Nah, kemudian tab bar ini dia butuh controller. Siapa yang mengontrol tab bar ini? Nah, tadi kan sudah kita deklarasikan ya, controllernya adalah control tab. Jadi setelah tab barnya atau sebelum tabsnya kita tambahkan di sini controller ya. Kita masukkan dulu perintahnya controller, kemudian control tab. Nah, itu yang menjadi controllernya. Jadi yang mengontrol tab bar ini nanti adalah si controller control tab. Jadi dia butuh perintah controller di sini. Oke, setelah itu baru kita desain apa tabnya. Biasanya untuk tabnya ini dia punya teks, ada icon, ada height, ada childnya juga. Ya, coba kita tambahkan satu saja dulu untuk tab yang pertama. Saya turunkan dulu tutup kurungnya ya. Jadi kita tambahkan ikonnya. Kita bikin misalnya icon, kemudian icons. Kita bikin yang seperti ini ya, misalnya ada mobil, ada motor, ada profil misalnya. Ya. Car, berarti kita butuh car ya. Oke lah, kita gunakan saja yang seperti ini. Oke, kemudian teksnya itu adalah yang ini. Tulisan yang ada di bawah masing-masing icon tabnya. Teks titik 2, misalnya saya bikin di sini teksnya mobil. Oke, selesai ini untuk yang tabs pertama. Nah, ini boleh kita gandakan. Kalau kita butuh tadi delay-nya tadi ada 3, berarti kita bikin 3. Ya, ini mungkin saya ganti dulu. Ini nanti kita ganti menjadi motor.
Berarti kita ganti ikonnya menjadi motor. Motorcycle. Motor. Ada gak? Oke, motorcycle ada. Kemudian satu lagi, kita tambahkan satu lagi untuk tabnya. Oke, kita tambahkan satu lagi. Ini profil. Person ada nggak? Oke, saya ganti profil. Mungkin di sini perlu saya tambahkan cons ya. Oke, supaya hilang warna birunya. Oke, kita lihat hasilnya kalau sudah seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini belum jadi nanti kalau model seperti ini belum tampil seperti ini ya. Coba kalau saya jalankan ini nanti jadi error malah. Ya. Oke, saya run dulu ya. Saya run ulang. Oke, sambil menunggu itu jalan ke emulatornya. Tadi sekali lagi saya jelaskan bahwa yang perlu kita siapkan ketika kita gunakan tab bar itu adalah yang pertama deklarasi dari variabel controllernya, dan jangan lupa kita tambahkan di kelas state-nya kita tambahkan with ticker provider. Yang kedua kita siapkan atau kita buat initial state-nya, di mana di dalam initial state-nya itu perlu kita cantumkan nanti ada berapa tab yang kita butuhkan. Kemudian di bagian app bar kita tambahkan di situ button, kemudian tab bar, baru kita cantumkan controllernya apa, kemudian susunan dari tabnya. Jadi tab-tabnya ini tadi, yang ini, yang ini, yang ini, gitu ya, itu tabnya. Setelah selesai itu, baru kita masuk ke bagian body, ya, masuk ke bagian body. Sambil menunggu ini jalan ya ke emulator yang baru, kita masuk ke body, ya. Di bawah penutup app bar tadi, ini app bar, penutupnya adalah yang ini. Sekarang kita masuk ke body. Oke, body. Kemudian di body ini kita mau bikin di sini tab bar view. Itu ya. Tab bar view yang ada dalam kurung tutup kurungnya. Tab bar view ini kita gunakan di bawah ini untuk menampilkan objek di bawahnya. Nah, yang ini. Ya, di bawahnya ya, di bawah tab barnya. Ini di atas tab bar, di bawahnya ini digunakan untuk view-nya. Sama seperti kalau kita gunakan button navigation, maka bodinya itu yang di atasnya. Ini ya, barnya di bawah, yang di atasnya. Kalau tab bar berarti barnya di atas, bodinya ke bawah. Oke, saya rapikan dulu ini. Ini children-nya ini kita ganti dengan simbol array. Kemudian si tab bar ini dia butuh controller. Jadi kita tambahkan controllernya tadi. Jadi controllernya si tab bar view adalah control tab. Oke, itu ya. Jadi sama dengan yang ini tadi di tab bar, desain tab barnya. Sekarang ini adalah desain tampilan bodinya. Nah, apa yang kita buat di sini? Yang kita buat di sini adalah apa yang kita isi. Jadi kalau misalnya kita klik nanti tab bar yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, maka kira-kira apa isinya? Apa yang ditampilkan di bagian body? Sorry, sebentar. Oke, ini tab bar yang terakhir kita bikin tadi, yang baru. Ya, jadi ini sudah ada. Kalau kita klik ini sekarang apa yang ditampilkan di bagian body ini? Kalau motor misalnya apa yang ditampilkan? Kalau profil apa yang ditampilkan di bagian body? Nah, contoh ya, kalau misalnya saya bikin di sini teks, ya, kemudian saya buat di sini ini tampilan dari tab mobil. Oke, seperti ini. Maka karena ini berada sebagai children pertama dari si tab view, maka ini nanti menjadi objek yang ditampilkan di body ketika kita klik mobil, karena dia posisi pertama. Nah, mobil di tombol ini juga posisi pertama. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau kasih 2 lagi atau 3 lagi, ya tinggal digandakan saja. Jadi dia nanti membaca berdasarkan urutan ini. Gitu ya. Ini profil. Oke, coba saya jalankan. Kalau kita klik mobil, maka yang tampil di sini di bagian bodinya adalah ini tulisan ini tampilan dari tab mobil. Kalau ini tampilan dari tab motor. Kalau ini
ini tampilan dari tab profil. Jadi dia baca sesuai dengan urutan ini. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Sama dengan ini, kalau diklik indeks ke 0, maka yang tampil adalah ini di tab bar view-nya. Oke ya, itu ya caranya untuk menampilkan isi dari tab bar view. Ya, melalui tab bar. Jadi ini barnya di atas, ini view-nya di bawah. Lalu bagaimana kalau misalnya kita bisa buat di setiap view-nya itu lebih dari satu teks, ada banyak misalnya di sini. Nah, saya sarankan kalau begitu kita gunakan file yang baru atau kelas yang baru. Jadi contoh, kita tambahkan file yang baru ya di folder lib ini. Kita klik kanan di folder lib, kemudian kita bikin saja misalnya halaman underscore mobil dot dar. Jadi kita tambahkan file baru. Oke, sudah ada, masih kosong. Supaya file ini nanti atau apapun coding yang ada di sini bisa kita akses melalui Dart, maka kita harus tambahkan dulu di Dart ini, kita importkan. Jadi import file yang tadi /halaman mobil. Supaya nanti apapun coding yang ada di sini atau kelas bisa kita akses melalui file main ini. Oke, itu ya. Sekarang kita lengkapi coding mobil, halaman mobil. Kita tinggal kita buat di sini import material ya, material. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini kelas full, kita gunakan saja namanya halaman mobil ya. Saya gunakan seperti ini ya, halaman mobil. Kemudian di bawahnya di widgetnya kita ganti dengan scaffold. Oke. Tidak perlu kita kasih bar lagi di sini karena nanti kalau ada bar diisi lagi ke di sini barnya. Jadi tidak perlu. Jadi cukup langsung bagian body. Bodinya, katakan di bodinya itu kita gunakan dulu center. Di center kita tempelkan sesuatu, childnya. Kita gunakan kolom karena kita mau menampilkan objek itu untuk mobil nanti di desain mobil dia dari atas ke bawah. Jadi kita gunakan kolom. Supaya kita bisa menempelkan objek ke dalam kolom, maka kita gunakan property children. Nah, anak pertamanya misalnya ini ya, saya detailkan. Anak pertamanya nanti adalah gambar, icon ya, icon. Kemudian anak keduanya adalah teks. Oke. Nah, kita cobakan buat ikonnya dulu, icon. Ya, untuk membuat ikonnya, icon. Kemudian kita pilih icons. Tinggal kita pilih misalnya itu tadi mobil. Nah, kita bikin saja mobil. Car ya. Mobil bahasa Indonesia. Ya, car. Saya gunakan car rental ini. Oke, ini saja. Saya misalnya kasih ukurannya 200. Size ya. Kita buat dulu size 200. Kemudian colornya kita bikin misalnya red. Colors red. Oke, seperti itu. Kemudian satu lagi kita tambahkan anak keduanya tadi adalah teks. Nanti tinggal kita bikin teks. Kemudian kita buat misalnya ini tampilan dari tab bar mobil. Gitu ya. Mungkin ini kita perbesar style. Text style, font size nya kita bikin misalnya 30 atau 25 deh ya. Oke, seperti ini ya, sudah selesai ya. Untuk halaman mobil kita cukupkan dulu, nanti teman-teman bisa desain lebih banyak ya. Nah, sekarang bagaimana memanggil desain ini ketika kita klik mobil ini atau motor atau tab bar dari profil. Nah, caranya kita kembali ke main Dart tadi, tinggal kita sebutkan saja nama kelasnya. Ini tadi nama kelas ini halaman mobil kan? Ya, halaman desain dari halaman mobil, dia nama kelasnya adalah halaman mobil. Jadi desain yang kita bikin ini tadi semua ada di kelas yang bernama halaman mobil. Nah, cukup itu yang kita panggil di sini. Ketika kita klik tabnya mobil, maka yang terjadi adalah panggil kelas yang bernama ini halaman mobil yang ada di kelas ini tadi halaman mobil ini, gitu ya. Kenapa dia tahu bahwa
kelas yang bernama ini ada di file halaman underscore mobil, karena tadi file halaman underscore mobil itu sudah kita importkan, gitu ya. Nah, sehingga kalau ini saya jalankan misalnya sekarang, maka Anda lihat di sini. Yang tampil ini tadi, desain dari tulisan ini dan icon ini, dia kan ada di file yang kedua ini, halaman mobil. Lalu kenapa bisa muncul dia ketika kita klik tab dari mobil? Karena tadi sudah kita panggil di sini. Kita letakkan dia di tab bar view-nya di posisi yang pertama. Makanya ketika diklik mobilnya, maka tampilan pertama itulah yang akan ditampilkan. Begitu juga nanti untuk yang kedua maupun yang ketiga. Nah, jadi nanti silakan latihan buat halaman yang baru, kemudian nanti panggil nama kelasnya di baris yang kedua ini. Gitu ya. Oke, mungkin supaya ini di tengah-tengah tadi di halaman mobilenya kita buat saja ini di child di kolomnya sebelum child track kita bikin saja main axis alignment, kemudian main axis alignment center. Nah, jadi dia nanti ke tengah-tengah. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita lihat tadi isi dari tab bar ini diambil dari satu file yang berbeda, motor masih di file main kita, ya, masih di main kita ya ini. Begitu juga untuk profil. Oke, nah sekarang bagaimana menampilkan yang di bawah atau bottom navigation? Nah untuk bottom navigation ini tetap nanti sama ini, tetap menggunakan tab bar view ya di body. Tetap juga menggunakan tab bar, tapi posisinya bukan di dalam app bar ya kalau kita gunakan bottom navigation. Yang berbeda itu nanti posisinya bukan di dalam app bar dan bukan bottom yang kita gunakan sini, tapi bottom navigation bar. Yang ini nanti tetap sama. Ini kan khusus membentuk gini nih. Ya, buat membuat kotak-kotaknya, ikonnya dan labelnya. Nah, coba kita bikin, boleh di sini ya. Sorry, bukan di dalam ebar ya, tapi di dalam scaffold ya. Nah, boleh di sini atau setelah ebar. Nah, setelah ebar itu di sini, boleh di sini. Kita buat perintahnya. Atau setelah body. Nah, body isi body tadi tab bar penutupnya ini. Nanti setelah ini. Oke ya, misalnya ini saya buat keterangan dulu untuk membuat bottom navigation bar. Ya, caranya apa? Kita buat di sini. Bottom navigation bar ini ya, sudah ada bottom navigation bar. Jadi kalau kita buat ini yang seperti ini tadi di atas, kita letakkan perintahnya itu di mana? Di app bar. Ya. Bottom cuma ditulis bottom saja. Tapi kalau kita buat di bawah dia, berarti kita harus di luar app bar dan di luar body. Kita buat perintahnya bottom navigation bar. Kalau tab bar tadi kan ini tidak ada, navigation barnya kan tidak ada. Itu ya. Kemudian kita buat di depannya tab bar. Oke, tab bar sama seperti tadi. Kalau ini sudah menggunakan yang ini, berarti kan sama dengan ini tadi. Nah, dia butuh controller. Sama persis sama. Ya. Dia butuh controller, berarti kita bikin controllernya. Kita turunkan dulu. Nah, controllernya si tab bar dulu kita gunakan saja controller yang sudah ada tadi, yang ini ya, yang control tab. Kita gunakan saja. Berarti controller dari si bottom navigation-nya adalah controller tab. Jadi sama dengan controller yang di sini nanti. Sehingga nanti kalau kita klik dia, maka action yang dilakukan juga sama dengan yang tab bar. Nah, tabnya tadi itu sama seperti tadi, tinggal kita bikin buka kurung siku, ya. Nah isinya apa? Nah isinya misalnya seperti ini kita samakan. Nah sebenarnya tinggal kita ambil saja dari yang sudah ada ini tadi di tab bar ya. Oke, kita copy saja ke bawah sini, lalu kita pastekan. Coba kalau saya jalankan, maka di bawah ini sudah kita lihat ada ini. Oke, kenapa actionnya masih sama seperti di atas? Karena tadi kita gunakan controller yang sama. Oke, jadi sederhana ya. Jadi kalau kita menggunakan tab bar tadi, tab bar yang di atas, yang perlu kita siapkan adalah controllernya,
initiate state-nya, kemudian bar-nya, dan di dalam bar ada tab bar. Ya, lalu kemudian untuk display-nya atau tab view-nya. Ini ya. Sedangkan kalau kita gunakan yang ini, bottom navigation bar, yang perlu sama kita adalah yang ini, bottom navigation bar tadi kita deklarasikan. Di bagian bodinya tetap ada view, kemudian controllernya harus kita deklarasikan, dan ini state-nya wajib kita bikin. Yang perlu, yang kalau ini yang kita gunakan ya, yang tidak ada itu adalah ini tadi, tab bar-nya. Coba kalau saya hapus ini, tab bar-nya tidak ada. Ya. Hapus. Sorry, ada yang kurang. Oh, ini kelebihan menghapus. Oke, kita hapus. Sudah saya hapus tab bar-nya, berarti harusnya nanti ini hilang ya. Coba saya save, maka itu sudah hilang. Nah, coba tinggal yang application button navigation. Di ini ya, button navigation. Nah, kan kita tambahkan tadi tab bar. Kemudian dia di luar body ya, dan di luar bar. Ya. Kemudian ada di bodinya tab bar view, tab bar view. Oke, itu yang perlu ya. Kalau button navigation nanti berarti buat dulu tab bar navigation-nya, kemudian buat di bagian body tab bar view-nya. Sudah selesai. Ya, misalnya mobil ini tadi dari halaman yang lain atau file yang lain, ya udah tinggal dipanggil. Nah, nanti yang memanggil itu kan tab bar view. Oke, tapi kalau tadi misalnya yang kita punya itu hanya yang di atas, ini saya hapus dulu. Misalnya hanya tab bar-nya, berarti yang perlu kita lakukan adalah di bagian bar perlu kita tambahkan bottom tab bar. Sehingga yang ada itu nanti hanya di atas. Coba perhatikan kalau tidak ada bottom navigation-nya. Berarti yang ada kan hanya di atas. Oke ya, yang ada hanya di bagian atas. Sedangkan yang di bawah tidak ada karena tadi ini sudah saya nonaktifkan. Itu ya yang bagian bottom navigation bar. Oke, nah kalau sudah kita aktifkan lagi, maka muncul dia. Mungkin perlu saya kasih cons dulu di sini supaya hilang warna birunya itu ya. Oke, seperti itu ya, sudah fix ya, sudah ini sudah selesai. Ya, nanti tinggal dikembangkan lagi. Ya, misalnya ini untuk yang bottom navigation bar yang di bawah ya. Kita mau bedakan warnanya nih. Nah, ini punya yang tab bar ini dia punya label color. Nah, ini label colornya misalnya colors. Saya bikin red atau blue. Ya, blue ya. Jadi warna dari ini, dari icon atau label dari barnya, tabnya ya. Nah, ini biru kan. Nah, ini kalau sudah aktif dia biru kalau sudah kita seleksi. Kalau tidak diseleksi itu misalnya ini tidak terseleksi nih. Nah, ini warnanya juga kita rubah yang tidak sedang terseleksi itu. Jadi tinggal kita bikin unselected label color. Jadi kata kuncinya UN ya. Kita bikin saja colors red. Jadi kalau dia sedang tidak tidak terseleksi maka warnanya red. Kalau sedang terseleksi namanya blue, warnanya blue. Nah, ini kan sudah ya. Ini misalnya yang saya seleksi warna motor, maka ini nanti pasti warna biru. Warna merah ya. Ya, ini misalnya saya seleksi, saya klik, maka ini nanti warna biru. Yang lainnya warna merah. Nah ini. Oke. Ya, nanti kita juga bisa implementasikan di bagian tab bar, sama itu. Ya, misalnya ini saya copy saja ini. Kita letakkan di bagian tab bar-nya tadi di atas, maka nanti hal yang sama juga akan diimplementasikan di tab bar. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan nanti dikembangkan lagi supaya Anda bisa lebih memahami ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.